Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya dan sehat. Mungkin teman-teman yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Nah, aku harap kalian tetap semangat ya untuk belajar bahasa Inggrisnya. Nah, di video kali ini kita akan belajar grammar bareng nih, khususnya tentang part of speech dan simple present tense. Kenapa? Mungkin teman-teman ngerasa kayak, dari dulu belajar simple present tense udah paham kok. Nah, tapi setelah aku baca-baca di Gform, yang udah aku bagiin kemarin, di grammar kalian tuh, ada beberapa yang masih struggle untuk, menyusun kalimat yang simple dalam bahasa Inggris tuh seperti apa, gitu. Jadi aku ngerasa untuk bahas lagi aja yang di simple present tense untuk lebih mematangkan aja, gitu. Oke, langsung aja ke simple present tense, karena aku rasa simple present tense ini itu kayak basic banget gitu loh untuk menyusun sebuah kalimat. Kalau kalian udah paham benar-benar tentang konsepnya simple present tense, aku yakin untuk mempelajari tenses-tenses yang lebih tinggi itu akan jauh lebih mudah sih menurut aku. Oke, pertama ada part of speech. Ini ada verb, noun, adjective, preposition, conjunction, adverb, pronoun, dan interjection. Nah, apa aja sih yang dimaksud dari ke-8 kata ini? Kita langsung aja bahas dari yang verb. Verb itu kata kerja. Oke, ini dia. Verb adalah kata kerja. Jadi semoga nanti kalau misalnya kita bahas grammar-grammar, kita ngomong verb, adjective, noun, nggak ada yang bingung ya. Adverb itu apa, adjective itu apa, adverb itu apa. Semoga tidak bingung. Nah, verb ini yang pertama adalah kata kerja. Nah, kita udah tahu dong kalau misalnya di bahasa Indonesia nih, kata kerja seperti bermain, terus tidur, terus bersepeda, itu kan kata kerja ya. Masih sama kok. Nah, jenis-jenis verb itu ada beberapa, ini cuma beberapa aja yang aku cantumkan di sini. Ada action verb atau transitif, menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Misalnya have, give, write. Nah, action verb ini, yang dimaksud dengan transitif ini adalah dia membutuhkan objek, gitu. Misalnya, sebuah kalimat itu kan strukturnya subjek plus verb plus objek gitu ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia itu sama, subjek plus predikat plus objek gitu. Nah, tapi katanya ya, ini ada kok kalimat yang nggak membutuhkan objek, jadi cuma subjek plus verb aja, atau subjek plus kata kerja aja, atau subjek plus predikat aja gitu. Nah, ini kita bahas setelahnya. Nah, ini dia action verb. Nah, ini kalau misalnya yang ini, yang transitif ini, katanya dia ngomong harus ada objeknya. Jadi kalau misalnya I have bla 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 gitu, harus ada objek. Misalnya I have apple, I sebagai subjek, have sebagai kata kerjanya, apple sebagai objeknya gitu. Nah, give juga. I give apple. Saya memberi apel gitu ya. Nah, I itu subjeknya, give itu verbnya, apple itu objeknya gitu. Nah, semoga dapat dipahamin. Terus yang action verb itu ada intransitif, menunjukkan tindakan tidak diikuti dengan direct object. Contoh arrive, rise, wait. Nah, ini ada beberapa kata kerja yang tidak diikutin sama objek. Tapi kalian nggak usah bingung, santai aja. Misalnya nih ya, aku kasih contoh, I sleep gitu. Sleep itu kan udah termasuk ya, meskipun kita udah tidak pakai objek di kalimat itu, I sleep itu kita udah nangkep tuh makna dia ngomong itu apa, makna dia nulis itu apa, I sleep gitu, saya tidur gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita pakai yang action verb ya, kita pakai yang action verb seperti I have tanpa objek misalnya, I have, saya mempunyai gitu ya. Itu masih belum jadi kalimat yang selesai, itu hanya ya jadi bukan kalimat yang selesai karena ya masih belum tuntas makna yang mau dia sampaikan apa gitu. Jadi I have gitu doang, ya masih ambigu, masih nggak ada maknanya. Tapi kalau misalnya kita I sleep gitu ya, I itu kan subjek, sleep itu kan kata kerja. Jadi meskipun nggak ada objeknya, kita masih bisa nangkep kalimatnya. Dan gitu sih.
action verb dan transitif dan intransitif, maksudnya seperti itu. Tapi santai aja, nggak usah dipikir pusing, apakah ini transitif, apakah ini intransitif, santai aja. Pokoknya kalian tahu itu adalah verb. Karena nanti di belakang juga masih ada beberapa permasalahan tentang, mungkin ada beberapa yang nggak bisa membedakan mana sih adjektif, mana sih verb gitu ya. Nah, ini terus yang linking verb, ini ada be, taste, remain. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada noun atau kata benda di bahasa Indonesia ya. Noun atau kata benda digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke berbagai jenis. Ada countable, ada uncountable, mass, terus common, proper, concrete, abstrak, dan collective noun. Nah, ini nggak perlu dihafal kok ya, jenis-jenisnya apa aja. Yang penting kalian tahu kalau itu adalah kata benda. Nah, ini contohnya countable noun, dapat dihitung. Book, elephant, train, buku, gajah, dan kereta. Nah, uncountable noun tidak dapat dihitung seperti love, sand, happiness, water, sugar, gitu ya. Ini akan kita lebih bahas lebih spesifik tentang countable dan uncountable itu di materi selanjutnya. Terus ada common, sesuatu yang umum seperti country, city, month gitu ya. Ada proper juga, Switzerland, Jakarta, January. Terus, nah seperti ini. Nah jadi bisa kita simpulkan kata benda itu bukan cuma benda yang bisa kita lihat doang. Misalnya nih, ini parfum ya, ada parfum di sini. Parfum seperti kita tahu dia lah benda. Jadi dia kata benda, parfum adalah kata benda. Nah, tapi bukan cuma yang nampak doang, guys, ternyata. Di sini city ya, kota, terus nama bulan, terus nama negara, itu adalah termasuk kata benda. Nah, seperti ini, Switzerland, Jakarta, January. Jadi, itu termasuk kata benda. Jadi jangan bingung, bukan kata sifat ya guys, kata benda. Seperti Januari, Februari itu kata benda. Nama bulan, nama kota, nama negara itu adalah kata benda. Terus lanjut. Nah, selanjutnya ada adjektif. Oke, selanjutnya ada adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat, gitu ya. Kata sifat itu gampangnya adalah kata yang memberi keterangan atau untuk menjelaskan karakteristik si benda yang mau dijelaskan, gitu ya. Seperti pretty, sad, faithful. Pretty cantik, sad itu sedih, gitu. Faithful itu setia, gitulah ya. Atau patuh. Oke, lanjut kita bahas ke selanjutnya. Nah, terus ada preposition atau kata depan. Nah, ini untuk menunjukkan keterangan tempat ya. Misalnya ada in, on, at, through, with, by, of. Seperti yang kita pelajarin kemarin, ini bacanya true ya. Jadi G-nya nggak dibaca. Langsung ke ya true gitu doang. Oke, terus selanjutnya ada kata hubung. Kata hubung itu ada 3 jenis, guys. Katanya ada coordinating, subordinating, dan correlative conjunction. Nah, ini bisa dilihat yang menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, misalnya contoh for, and, nor, but, or, yet, so. Terus menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, ini bisa kita lanjut di pelajaran selanjutnya ya, guys. Terus ada adverb atau ada kata keterangan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita punya banyak banget, bukan nggak banyak banget sih, kayak kita ada beberapa kata keterangan seperti kata keterangan tempat, kata keterangan suasana, keterangan waktu gitu ya. Sama di bahasa Inggris juga sama, ada beberapa juga penempatannya. Ada adverb of manner, ada adverb of degree, frequency, place, dan time gitu. Nah, terus ada interjection atau kata seru seperti oops, who, wah, oh no, gitu ya, untuk mengungkapkan emosi. Nah, why is it important to learn part of speech? Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah fundamental banget gitu ya dalam mempelajari tenses. Kalau misalnya nih kalian
kalian bingung, work itu termasuk kata kerja apa kata sifat sih? Jadi kalau misalnya kata kerja work aja kalian bingung, kalian bisa jadi kalian bingung juga nanti penempatan kalimatnya I am work atau I work ya gitu. Nah, jadi kita bahas. Nah, itu tadi kan kita belajar tuh ya yang masalah ada noun, terus ada adjektif gitu ya. Aku mau ngejelasin sekilas aja tentang apa ini noun phrase ya, noun phrase. Jadi noun phrase itu ada dua guys pengelompokannya, ada adjective plus noun, terus ada noun plus noun. Maksudnya gimana? Gini, noun phrase itu adalah dua dua kosakata ya, dua vocabulary yang digabung jadi satu itu, kalau digabungin jadi satu, menciptakan vocabulary baru dengan makna yang baru gitu. Misalnya ini ya ada beautiful. Beautiful ini adjective, terus girl itu noun, ya kan? Manusia itu noun ya guys, BTW. Beautiful itu adjective tadi. Terus girl itu noun. Nah, jadi dua dua kata ini digabung jadi satu, jadi makna lain, jadi makna baru lagi gitu. Misalnya beautiful girl. Girl aja kan itu udah jadi makna sendiri ya. Girl itu cewek, beautiful itu cantik, digabung jadi satu jadi cewek cantik. Udah beda lagi gitu ya. Nah, jadi ada seperti itu. Big book gitu ya, misalnya big book. Ini big itu kata sifat, big itu kata sifat, short itu kata sifat, tall itu kata sifat. Short itu kan pendek ya, terus tall tinggi itu kata sifat. Book itu adalah kata benda, karena kita tampak ya. Book itu kata benda. Jadi big book, buku yang besar. Big sendiri kan udah makna lain, book sendiri makna lain. Kalau digabungin jadi satu ternyata jadi makna lain juga guys. Jadi big book gitu. Jadi adjektifnya dulu, bukan noun-nya dulu. Jadi beautiful girl bukan girl beautiful guys. Kalau kalian mau ngomong cewek cantik. Kalau mau ngomong cewek cantik, adjektifnya dulu, kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Nah, terus ini ada tall girl, terus ada brown book. Nah, warna, terus ukuran itu termasuk adjektif guys. Kayak tall, short gitu. Brown, oke, brown book. Brown ini adjektif, book ini kata benda atau noun ya. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia kan kita pasti tahu lah ya, ada rumah, terus ada besar. Itu kan dua kosakata ya, dua kosakata tersendiri, udah ada maknanya masing-masing. Kalau digabung rumah besar itu kan jadi makna baru lagi gitu ya. Nah, sama seperti itu guys. Cuma bedanya kalau di bahasa Indonesia itu kan rumah besar gitu. Rumah itu adalah kata benda, besar itu adalah kata sifat. Kalau di bahasa Indonesia noun-nya dulu baru adjektifnya guys. Tapi kalau di bahasa Inggris dibalik guys. Adjektifnya dulu di depan baru noun-nya. Jadi big book gitu. Terus ada beautiful beautiful girl, ada handsome boy. Terus apa lagi? Ya itulah seperti itu. Nah, tapi ada juga noun plus noun, guys. Ada basketball player. Basketball kan itu udah kosakata tersendiri ya, ada artinya sendiri. Player itu ada artinya sendiri, digabung jadi satu, ada makna baru, guys. Ternyata ada basketball player. Pemain bola basket. Ada bookstore. Bookstore, terus ada ini store book salah ya. Jadi harus dipikir juga gitu. Makna yang benar seperti apa. Jadi bookstore yang benar. Oke, lanjut. Nah, gimana sih kalau misalnya kita nyari dia itu adjektif atau verb ya, dia tuh adverb atau noun ya gitu kan. Ya, kita bisa cari di website Merriam-Webster namanya, ini online dictionary, kalian juga bisa dengar how to pronounce it correctly. Yang pasti itu native ya, dan kalau Merriam-Webster ini pakai accent American gitu. Nah, ini ada adore. Adore itu verb guys, dan adorable adalah adjective gitu. Jadi gimana sih, emang apa pentingnya kita tahu dia verb atau adjective tuh apa sih pentingnya? Nah, kita belajar langsung aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau yang kalian tahu ya, struktur kalimatnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu mirip-mirip gitu, nggak beda jauh banget. Kalau misalnya kalian mungkin belajar bahasa lain gitu atau bahasa Turki, waktu itu aku belajar itu
struktur kalimatnya udah beda banget sama bahasa Indonesia, guys. Jadi kata keterangannya dulu yang di depan gitu, baru disusul yang lain. Nah, kalau di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh sama, guys, ternyata. Jadi subject plus verb itu subject plus verb itu kan kata kerja ya, subject plus predikat nih kalau di bahasa Indonesia predikat itu kan kata kerja. Jadi ada I run gitu ya. Jadi kan aku udah bilang tadi, udah aku senggol tadi, ada kata ada kata benda yang nggak usah objek tuh udah bisa jadi kalimat gitu, seperti ini, I run, saya berlari. Nah ya, terus subject plus verb plus object itu I eat apple. Eat itu kata kerja, guys. Apple itu kata benda dan di sini jadi objeknya dia. Nah, terus saya makan apel kalau di bahasa Indonesia seperti ini. Komplement itu kata keterangan. Gitu, guys. Nah, lanjut langsung ke pokok pembahasan kita kali ini, yaitu simple present tense. Nah, simple present tense ini dibagi jadi dua, ada verbal sentence dan ada nominal sentence ya. Nah, verbal sentence itu adalah kalimat yang terdapat kata kerja di struktur kalimatnya itu. Terus nominal sentence nggak ada kata kerjanya. Maksudnya gimana? Yaudah, ayo langsung kita bahas lagi ya. Jadi, struktur kalimatnya itu ada subjek plus verb 1, terus plus objek plus komplement kata kerja. Kalau misalnya kalau misalnya yang negatif itu subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek plus komplement atau kata keterangan tadi. Nah, setelah itu ada do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek plus komplement. Nah, yang nominal bisa dilihat ya seperti ini strukturnya. Yang BTW yang bisa menjadi subjek itu adalah kata benda, pronoun, terus noun phrase, atau yang aku bilang tadi noun phrase kita udah tahu ya, kayak beautiful girl gitu ya, handsome boy itu masuk noun phrase, itu bisa jadi subjek. Nah, terus gerund itu adalah kata kerja yang dijadiin noun dengan menambahkan ing. Misalnya swim itu kan kata kerja, bisa jadi kata benda itu kalau misalnya ditambahin ing, yaitu swimming gitu. Nanti kita bahas selanjutnya ya guys yang gerund ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa yang bisa menjadi subjek adalah noun, kata benda, misalnya parfum tadi ya, terus pronoun I, you, we, they, she, it, terus noun phrase, atau yang tadi udah kita pelajarin. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita akan bahas yang verbal sentence dulu. Nah, verbal sentence ini kan yang tadi kan verbal itu kan dari verb ya, kata kerja gitu. Verbal berarti ada kata kerja di situ. Maksudnya gimana sih? Emang ada ya kalimat yang nggak ada kata kerjanya? Ada. Nanti kita cari tahu. Nah, di sini simple present tense yang verbal gitu ya, itu struktur kalimatnya yang positif ya. Setiap kalimat pasti ada tipe-tipenya, dia negatif, dia positif atau interrogatif atau kalimat tanya gitu ya. Nah, ini ada yang pertama, kita bahas yang positif dulu guys. Nah, yang positif ini ada subjek plus verb 1 dalam kurung S atau ES. Nah, maksudnya dalam kurung S atau ES ini seperti apa? Kita bahas sebentar lagi. Terus ada objek, terus ada komplement atau kata keterangan, guys. Nah, kita bahas lagi nih. Subjek plus verb 1 atau S atau ES plus objek plus komplement. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini ya guys, kalau misalnya subjeknya itu, ini ya, subjeknya itu she, he, it, satu benda atau orang gitu ya yang mau dijadikan subjeknya itu, penggunaan verb-nya, penggunaan kata kerjanya ditambahin S atau ES di belakangnya, di belakang katanya, di belakang verb-nya itu. Nah, ini she misalnya ya, ada subjeknya aku pakai she, ya berarti masuk ini ya tadi ya, she, he, it, satu benda atau orang, penggunaan satu benda atau orang, penggunaan verb-nya ditambahin S atau ES. Nah, ini subjeknya she. Disebutin di sini, kalau subjeknya she, he, it, atau satu benda atau satu orang, itu verb-nya ditambahin S atau ES gitu ya. Nah, ini makanya play. Play itu kan kata kerja. Nah, karena subjeknya she dan play ini adalah kata kerja, makanya dia ditambahin S. Gitu, the guitar. Nah, terus kita ada the car, crashes the rock. Nah, crashes ini kalau kalian tahu, crash ini kata verb 1 murninya ya, verb base-nya itu adalah crash tanpa ES. Jadi crash tanpa ES. Nah,
kok ditambahin es? Karena the car ini satu benda. Jadi mobil menabrak, the rock ini adalah batu. Jadi karena subjeknya cuma satu, maka verbnya ditambahin s atau es gitu ya. Nah, lanjut ke sini. Nah, she walks on the pathway. Nah, she walks. Jadi kan she, kita pakai subjeknya she. Walk ini adalah verb, ya. Kenapa ditambahin s? Karena subjeknya adalah she. She masuk ke sini tadi. Nah, terus they walk on the pathway. Nah, they itu kan subjeknya. Nggak disebutin di sini. Kalau misalnya subjeknya I, you, they, we, terus lebih satu benda atau lebih satu orang, verbnya itu nggak usah ditambahin s atau es di belakangnya. Jadi they walk on the pathway. Jadi bukan they walks gitu ya, bukan ya, salah. Nggak usah ditambahin s. Jadi langsung they walk on the pathway. Nah, terus udah paham ya kenapa kok nggak ada walk-nya, nggak ada s-nya, karena subjeknya they. Gitu ya guys. Nah, terus, gini, aku mau ngasih penekanan, meskipun ya, I, you, they, we, itu kan, apa ya, verbnya, kalau subjeknya I, you, they, we itu, verbnya itu nggak usah ditambahin s atau es gitu ya. Tapi, aku bilang tadi, she, he, it, satu benda atau satu orang, penggunaan verbnya ditambahin s atau es di belakangnya. I, itu kan satu orang ya, I itu kan aku ya, I itu kan aku. I kan satu orang, kenapa kok nggak ditambahin S kata kerjanya di belakangnya? Enggak, karena itu emang udah aturannya guys. Pokoknya kalau I, you, they, we, I, you, they, we itu verbnya nggak usah ditambahin S, ya. Jadi I, you, they, we, dan lebih dari satu orang atau satu benda nggak usah ditambahin S atau ES. Itu udah peraturannya. Oke, lanjut. They walking on the pathway. Kenapa ini salah? Ya, yang dibilang, karena ini harusnya verb 1. Harusnya verb 1. Emang walking bukan verb 1? Bukan ya, guys. Ini walking itu verb ing jadinya. Jadi, nggak usah ditambahin-tambahin ing ya. Nggak usah ditambah-tambahin ing. Langsung they walk on the pathway. Jadi, nurut aja sama perintahnya. Nah, terus yang negatif, subjek plus do atau does, plus not, plus verb 1, plus object, plus complement. Nah, guys, kalau misalnya subjeknya itu she, he, it, satu orang atau satu benda, gitu ya, itu pakainya yang does. Oke? Pakai yang does. Kalau she, he, it, lebih dari satu orang atau satu benda aja itu pakainya yang does gitu. Nah, tapi kalau misalnya subjeknya I, you, they, we, dan lebih dari satu orang atau satu benda, kita pakainya yang do. Oke? Nah, lanjut aja. Subjeknya ini kan she. Nah, kenapa dia nggak pakai do? Karena ya subjeknya she, pakainya yang does, guys. She does not eat today. Nah, seperti yang tadi kita belajar kan ya, kalau subjeknya she, he, it, harusnya verbnya itu ditambahin s atau es. Nah, ini kok nggak ada s-nya, kok it doang. Karena, guys, kalau misalnya ya, di kalimat itu udah pakai does ya, guys ya, itu balik lagi ke verb awal, ke verb paling murni, ke verb base ya. Meskipun dia itu subjeknya she, he, it, guys. Nah ya, kalau sudah pakai does, verb tidak usah ditambahin s atau es meskipun subjeknya she, he, it, satu benda atau satu orang gitu. Jadi udah ada does, nggak perlu pakai eats gitu. She doesn't eat today. Jadi she doesn't eat today. Itu nggak usah s karena udah ada does. Simpelnya seperti itu. Dan balik lagi ke rumusnya memang seperti itu, guys. Dan nggak boleh juga she doesn't eating today, itu nggak bisa juga karena verb, rumusnya emang udah verb 1 aja, nggak usah verb ing gitu. Itu nanti kita belajar lebih lanjut. They do not eat today. Nah, kenapa kok bukan they doesn't eat today? Karena ya subjeknya they, seperti yang aku bilang, I, you, they, we, lebih dari satu orang atau lebih dari satu benda, pakainya yang do, guys.
They do not eat today. She doesn't eat today, itu salah seperti yang udah aku dijelasin tadi. Terus yang interrogatif nih yang terakhir dari simple present tense yang verbal itu ada do atau does-nya itu ditaruh di awal banget guys. Terus disambung dengan subjek verb 1. Verb satunya ini ingat nggak usah ditambahin s atau es meskipun subjeknya itu she, he, it guys. Terus ada objek, terus ada komplemennya. Nah, do they eat salad gitu ya? Do they eat salad? Terus kenapa pakai do? Karena subjeknya they. Oke. Terus does she eat salad? Kenapa kok pakai does? Karena subjeknya she. Gitu. Kenapa kok bukan does she eats salad? Karena udah ada does dalam kalimat itu, nggak usah ditambahin s lagi. Gitu ya. Semoga dipahamin. Lanjut. Nah, lanjut guys. Nah, yang ini yang nominal, yang simple present tense yang nominal. Nah, yang pertama, ini ada tipe-tipe kalimatnya. Nah, lanjut. Sorry. Oke, wait. Nah, seperti yang kita tahu, kalimat itu pasti ada 3, guys. Ada yang positif, ada negatif, dan ada kalimat tanya. Gitu. Ada kalimat interrogatif, gitu ya. Kalimat seru juga ada sih, nanti. Nah, ada positif, negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif. Nah, kenapa? Tadi itu aku pentingnya kita tahu tuh verb atau adjektif tuh ini guys. Nah, ini kan ada subjek, terus to be, terus ada objek, terus ada complement. Nah, lagi-lagi aku jelasin lagi, kalau subjeknya itu she, he, it, satu benda atau satu orang doang, itu penggunaan verbnya, to be-nya ya, penggunaan verb to be-nya itu menggunakan is guys. Jadi she is beautiful. Terus it is wonderful. Terus kalau misalnya subjek I menggunakan to be am. I am student, I am beautiful. Subjek they dan we menggunakan are. Misalnya subjek they, we, dan satu benda, lebih dari satu benda atau satu orang tuh menggunakan are. Gitu ya. Jadi lebih dari satu benda atau orang itu menggunakan are. Nah, terus ya ini dia. Kalau misalnya pokoknya kalau he, she, it satu benda atau satu orang pakainya to be-nya is. Itu yang perlu diingat-ingat. Nah, lanjut she is cute. Nah, kalau misalnya aku cuma ketik kalau misalnya aku cuma ketik she cute. Nah, she cute. She itu kan pronoun ya, kata ganti. She itu kan pronoun. Cute itu kan adjektif ya, adjektif. Jadi kalau aku mau bilang dia imut gitu ya, she cute gitu titik ya. Akhir dari sebuah kalimat ditandakan oleh adanya titik gitu. Nah, kalau aku bilang she cute itu masih belum bisa jadi satu kalimat, guys. Kenapa aku bisa bilang itu jadi satu kalimat? Itu adalah cuma dua kata yang kepisah doang. Karena apa? Karena nggak ada verb-nya. Nah, karena nggak ada verb-nya, jadi kita, sorry. Jadi kita tambahin to be gitu guys. Jadi she is cute. Ini baru bisa jadi satu kalimat. Jadi intinya dalam suatu kalimat seenggak-enggaknya ya harus ada verb-nya atau to be-nya gitu. Seenggak-enggaknya dari sebuah kalimat. Kalau cuma subjek plus cuma pronoun plus adjektif, nggak ada kata kerjanya, nggak ada to be-nya, nggak bisa jadi satu kalimat gitu. Oke, kita lanjut. Oke, nah lanjut subject to be. BTW sebenarnya to be ini adalah bagian dari verb guys. Dia masuk auxiliary verb. Jadi sebenarnya tipis-tipis dia verb. Nah, she is cute gitu. Kalau misalnya nggak ada is di sini, nggak ada is, dia nggak bisa jadi satu kalimat karena she itu kan pronoun, terus cute itu adjektif gitu, nggak ada verb di situ, nggak ada. Karena nggak ada verb ya udah tambahin aja to be gitu. Terus ada they are cute.
They itu kan pronoun ya sebagai subjek. Cute itu kan adjective. Adjective atau kata sifat. Nah, kalau misalnya aku cuma bilang, mereka imut gitu ya, mereka lucu gitu misalnya. Kalau di bahasa Indonesia ya sah-sah aja ya, mereka lucu. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris itu seenggak-enggaknya kalimat harus ada verb-nya. Kalau nggak ada verb-nya, harus ada to be-nya gitu. Jadi, they are cute. Kalau nggak ada are, cuma they cute gitu doang itu salah. Ya. Nah, terus she is my teacher. She itu kan pronoun. My teacher itu kan kata benda ya. Verb-nya mana? Kalau nggak ada is-nya ya, kita anggap kalau nggak ada is-nya. Kalau nggak ada is-nya, coba she my teacher. Gitu. She itu pronoun, my teacher itu adalah kata benda. Makanya karena cuma ada pronoun dan kata benda, harus ada penghubung di tengahnya gitu. Karena nggak ada kata kerjanya. Makanya pakainya to be is. Kenapa pakai to be is? Karena subjeknya she. Gitu. Nah, lanjut. Subject to be is MR plus object plus complement ini sama banget, cuma ditambahin not seperti di sininya oh sorry, ini kurang not ya. Setelah to be ditambah not. Nah, not. Ya, ditambahin ini plus ya guys. Nah, she is not cute, they are not cute, she is. Oke, kalau misalnya she not my teacher salah karena she itu kan pronoun, she itu pronoun, not itu kita coba jadikan not aja ya. She itu pronoun, not ya not, terus my teacher itu kan kata benda, adalah noun. Jadi mana verb-nya? Nggak ada verb-nya, mana to be-nya? Nggak ada to be-nya gitu. Makanya salah. Jadi she doesn't my teacher. Nah, ini masalah baru lagi nih. She doesn't my teacher. She does not my teacher. Benar sih pakai does karena subjeknya she, tapi salah penempatannya. Harusnya bukan pakai does, harusnya pakai is. Nah, penggunaan does itu biasanya diikuti dengan verb, dengan kata kerja. Di sini nggak ada kata kerja, guys. She itu adalah subjeknya, my teacher adalah noun atau kata benda. Nggak ada kata kerja di sini. Jadi nggak bisa ada does. Gampangnya banget kalau ada does di situ biasanya diikutin dengan verb. Kalau nggak ada verbnya, biasanya kita pakai to be aja. Jadi, she is not my teacher. Terus yang interrogatif yang terakhir guys, ada to be-nya taruh di depan sama kayak do atau does tadi ditaruh di depan dulu, terus diikuti dengan subjek, diikuti dengan objek plus complement plus tanda tanya ya pasti ya. Ini akhir dari kalimat tanya bisa ditanya tanda tanyanya. Nah ini is she pretty, kenapa kok pakai is? Karena subjeknya she pretty. Nah btw kalau misalnya kita coret di sini she pretty gitu. Emang sih mungkin beberapa dari kalian ada yang dengar she pretty, she rich gitu. Tapi itu secara kalau misalnya kita ngomongin secara gramatikal apakah benar atau enggak salah ya. Harusnya ada to be-nya di situ. Nah, kenapa kok enggak does she pretty gitu ya? Kenapa enggak seperti bentar, coba aku tulisin does she pretty gitu. Nah, kenapa tidak seperti ini? Sorry. Nah, kenapa kok does she pretty, bukan does she pretty, kok is she pretty gitu ya? Karena di kalimat ini tuh nggak ada kata kerjanya, seperti yang udah aku singgung tadi, penggunaan does itu biasanya diikutin dengan kata kerja, gitu. Nah, jadi ini salah ya guys, does she pretty salah, karena nggak ada kata kerjanya, she itu kan pronoun, atau kata depan, terus pretty itu kata sifat. Pretty cantik ya kata sifat, makanya nggak ada kata kerjanya di sini, nggak boleh pakai does, nggak bisa. Nah yang benar is she pretty gitu. Are they pretty gitu. Kenapa pakai are? Karena subjeknya they. Terus coba kita lanjut quick test. Nah quick testnya kita ada clue-nya dulu guys sebentar. Nah semoga dari penjelasan simple present tense yang nominal dan verbal itu kita bisa tahu ada beberapa pentingnya kita tahu dia itu verb, adjective, noun, adverb atau dan lainnya
Semoga kita bisa paham. Nah, ini ada clue, vocabulary atau ya kosakata know itu ternyata termasuk verb. Terus excited itu termasuk adjective. Terus tall itu termasuk adjective, kata sifat. Excited itu masuk kata sifat ya. Terus short itu termasuk kata sifat atau adjective. Teacher itu termasuk kata benda. Run itu termasuk kata benda. Kata kerja, sorry. Nah, she kita bahas bareng-bareng dulu. She cute. She ini adalah pronoun sebagai subjeknya. Cute ini adalah adjektif. Apakah di sini punya kata kerja? Jawabannya dia nggak punya kata kerja. Kalau nggak punya kata kerja, pakainya pakai to be aja. Jadi she is cute yang benar ya. Jadi ini incorrect kalau misalnya kita bisa bilang. Nah, lanjut. She my teacher. She ini adalah pronoun. She adalah pronoun sebagai subjeknya. My teacher sebagai noun juga. Sebagai noun ya. Ini she pronoun, terus my teacher adalah noun atau kata benda. Nggak ada kata kerjanya guys, maka harusnya pakai is ya. Jadi she is my teacher yang benar. Jadi ini kita bisa bilang incorrect. Oke. Terus she excited about the movie. Oke, she excited about the movie. Excited adalah adjective. Excited adalah adjective. Maka she ini pronoun, apa ini namanya? Excited ini adalah adjective, about the movie kita bisa bilang the movie adalah noun. Gak ada kata kerjanya, maka ya udah ditambahin aja is di sini, ada ditambahin to be ya. Jadi she is excited about the movie. Terus they told, told ini bukan kata kerja ya, bukan kata kerja, dia adalah kata sifat, dan kata sifat nggak perlu ditambahin s-an ya, nggak perlu. Jadi they are tall gitu ya. They ini kan pronoun, kata-kata depan. Tall ini kan kata adjektif. Tall itu adalah adjektif. Maka nggak ada kata kerja di sini. Kalau nggak ada kata kerja, tambahin aja to be. To be yang tepat apa? Are. Kenapa kok are? Karena subjeknya they gitu. Jadi ini salah, bisa dibilang. Ini salah juga BTW. She run every morning. Nah, she itu pronoun, terus run itu kata kerja, every morning itu adalah kata keterangan ya, adverb ya. Nah, she itu kata pronoun, dan ini run itu kata kerja, dan every morning adverb. Sorry. Nah, kan udah bener ya, udah ada subjek, ada predikat atau verb, terus ada kata keterangan. Kan tadi kita udah bahas ya, nggak apa-apa kok di kalimat itu nggak ada objeknya, gitu. Ada beberapa kalimat yang nggak ada objeknya, gitu. Jadi, she run every morning, udah bener. Apa yang salah? Yang salah adalah harusnya dia seperti ini. She runs every morning. Jadi, she runs every morning. Kenapa kok runs? Kenapa kok harus pakai S gitu ya? She runs gitu. Kenapa? Karena ya subjeknya she, seperti tadi udah kita pelajarin. Kalau subjeknya she, he, it, terus lebih dari hanya satu orang atau satu benda, verbnya itu ditambahin s atau es gitu ya. Jadi ini incorrect. Terus she is a teacher. Oke, she. Oke, kita bilang she ini adalah pronoun. A teacher adalah kata benda atau noun. Ya, makanya kalau misalnya nggak ada isnya nih, she a teacher. Nggak ada kata kerjanya. Kalau nggak ada kata kerjanya, seperti yang udah kita bilang, pakai aja to be, diganti pakai to be. Jadinya to be yang pantas untuk subjeknya yang she adalah is. Jadi inilah correct, benar. Terus she short. Oke, she short. Short adalah kata adjektif, ada kata sifat. Jadi nggak perlu ditambahin ss-an ya BTW. Jadi she is short. Jadi she pronoun, short kata sifat. Nggak ada kata kerjanya, maka harusnya ditambahin is. Jadi she is short gitu. Jadi ini incorrect. Oke, terus they knows the truth. The truth itu kebenaran ya. Artinya, they itu pronoun. Oke, know. Know itu seperti yang kita tahu di awal udah ada clue-nya, know itu adalah termasuk verb. Jadinya
udah ya, subjek plus verb plus the truth. The truth itu adalah kata benda, kebenaran itu adalah kata benda, dia sebagai objeknya. Jadi subjek plus verb plus objek udah benar nih struktur kalimatnya. Tapi apa yang salah? Yang salah adalah, di kata kerjanya dia ditambahin s, guys, ya. Jadi salah. Kenapa salah? Seperti yang udah kita bahas tadi, kalau subjeknya itu I, you, they, we, lebih dari satu orang atau satu benda, maka kata kerjanya nggak usah ditambahin s atau es. Jadi ini salah. Jadi ini incorrect. Terus, she knows the truth. Dia tahu kebenarannya, gitu ya. Terus, apakah ini benar atau salah? Mari kita bahas. She adalah pronoun. She adalah pronoun. Knows adalah kata kerja. Terus the truth adalah noun ya atau kata benda. Nah, udah benar nih struktur kalimatnya. Subjek plus verb plus atau predikat atau kata kerja plus objeknya gitu. Udah benar nih dalam struktur kalimatnya udah benar. Tapi apakah benar ya? Harusnya knows atau know ya gitu. Jadi kalimat ini aku bisa bilang kalimat ini adalah benar. Kenapa? Karena kata kerjanya udah bener nih, udah ditambahin s gitu ya. Kata kerjanya ditambahin s, kenapa kok jadi knows? Kan verb awalnya tuh kan know. Kenapa kok jadi knows? Karena subjeknya she, seperti itu. Oke, semoga tidak bingung. Dan aku mau bahas dulu dari sumber yang berbeda. Bentar. Nah, oke. Nah, tapi ada kasus baru deh, gimana sih cara kita memastikan apakah dia itu verb atau adjektif gitu. Nah, caranya kalian bisa cek di Merriam-Webster. Ini khusus yang American accent ya. Jadi listen ini termasuk verb, bukan adjektif. Dan ini udah bisa Nah, ini juga udah bisa dengerin pronunciation yang tepat ya. Nah, terus ada juga Cambridge Dictionary. Nah, ini juga ada keterangannya, ini keterangan verb ya. Jadi ini juga ada, kalian bisa dengerin pronunciation British dan American accent gitu. Jadi kalau UK itu British, kalau US itu American accent. Oke. Nah, nanti juga aku akan sertakan beberapa link-link website yang bisa kalian gunakan untuk belajar lebih lanjut lagi. Nah, ini juga nanti aku akan share linknya di Google Classroom. Ini ada kuis-kuisnya, bisa kalian kerjain di sini juga. Nah, sebelum ada kuis, ada juga kok penjelasannya, jadi santai aja. Terus aku akan coba bahas ini dulu ya, sekilas. Kita bahas dulu bareng-bareng.
Oke. Nah, tadi udah ada subtitle yang diwarnain kuning ya, itu bisa kita pelajarin. Can you give me some examples? Yes, of course. We use the present simple to talk about things which are repeated every day, every week, every year, etc. ETC ini bacanya etc. ya, by the way. Nah, aku lupa bilang dari awal, penggunaan simple present tense itu adalah untuk menunjukkan habit atau kebiasaan dan menunjukkan fakta gitu ya. Jadi kalau habit itu maksudnya gimana sih? Habit adalah rutinitas kita ya. Setiap hari kita melakukan itu, setiap hari tuh melakukan itu misalnya. Bukan setiap hari doang sih, misalnya kayak apa ya? Ya habit lah intinya kayak maksudnya kita bisa membedakan itu habit itu seperti apa, kita bisa tahu itu rutinitas tuh dari mana gitu ya. Kita bisa tahu dia tuh rutinitas dengan ada clue-nya di situ guys biasanya. Ada every misalnya every minute, every hour, every year, terus every 2 years, every 1 minute gitu. Biasanya itu pakai simple present tense kalau ada every-nya atau ada always gitu ya. Itu pakai simple present tense karena itu membicarakan habit gitu ya, kebiasaan. Nah, terus membicarakan fakta, maksudnya fakta seperti apa gitu. Misalnya fakta itu seperti ini. Indonesia is located in Asia gitu ya. Indonesia terletak di Asia gitu. Itu adalah fakta ya. Dari dulu sampai sekarang sampai ke depan-depannya Indonesia pasti di Asia, pasti di benua Asia, bukan di benua Amerika atau benua Eropa gitu ya. Pasti selamanya di Asia. Indonesia is located in Asia gitu. Terus ada lagi misalnya apalagi elephant ya, gajah. Elephant is animal. Gajah adalah binatang ya. Sampai kapanpun gajah itu akan selalu jadi binatang, nggak bisa jadi bunga ya. Seperti itu. Ini ada contohnya nih, I usually get up at 7 o'clock. Nah, ini ada usually juga. Usually itu kan saya biasanya gitu ya. I usually get up at 7 o'clock. During the week, I have swimming practice on Mondays. I do taekwondo on Tuesdays and tennis on Thursdays. Nah, kenapa kok Mondays-nya ini ada S-nya gitu? Mondays-nya ini ada S-nya karena kayak menunjukkan setiap Senin gitu. Atau bisa juga during the week, I have swimming practice on every Mondays gitu ya. Atau nggak usah on ya. During the week, I have swimming practice every Monday gitu. Kalau udah ada every nggak usah Monday, nggak udah ada S-nya ya, bukan every Mondays, tapi kalau pakai every ya every Monday gitu. During the week I have swimming practice on Monday. On Mondays, I do taekwondo on Tuesdays and tennis on Thursdays. Nah, ada S-nya karena menunjukkan setiap Senin gitu ya. Saya latihan renang setiap hari Senin. Saya latihan taekwondo setiap hari Selasa. Saya latihan tenis setiap hari Kamis. We always go on holiday in the summer. Jadi I always ya selalu pergi. Itu menunjukkan kebiasaan juga. I see, and you use words explaining more about the time too. Yes, we often use adverbs frequency, sometimes, often, usually, or other time expression like on Mondays, twice a week, or in the summer. Jadi bisa juga guys, nggak cuma setiap hari. I go to school every day. Itu kan berarti kebiasaan ya. Kenapa? Karena every ya ada setiapnya. Nggak cuma every day, bisa juga every year. I go to school every year. Bukan I went to school every year ya, tapi I go to school every year misalnya. Terus ada lagi apa ya? The contest is held annually. Annually itu tahunan ya guys. Di annual meeting misalnya. Nah itu mungkin bahasa lain. Bisa juga ya I go to school every year. I go to school every 1 minute gitu. I eat every hour gitu bisa juga. Twice a week juga. I go to school every 2 weeks gitu atau twice a week, 2 hari
2 kali seminggu gitu ya, twice a week. What about permanent states? What does that mean? Permanent states are situations or feelings which are not temporary. I like him a lot. Sophie works as a travel writer. I live in London. Nah, kalau misalnya kalian cari tahu, like ini ya, like ini ternyata guys bisa jadi dua, ada verb ya, like ini bisa jadi verb, bisa jadi noun, bisa jadi adjective, bisa jadi preposition gitu ya. Nah, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Kalau misalnya kalian mau bilang kayak saya suka kamu gitu ya, saya suka kamu, I like him, benar kok I like him. Tapi kalau kamu bilang saya seperti kamu, I am like him. Saya seperti kamu, I am like him. Jadi beda makna ya. Jadi kalau misalnya tanpa to be, I like him a lot. Saya suka dia, saya suka dia. Tapi kalau misalnya saya seperti kamu, my mother is like me, my mother is like me. Itu artinya bukan ibu aku suka aku, tapi ibu aku seperti aku. My mother is like me. Tapi kalau my mother likes me, itu artinya ibuku suka aku, gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan mengenai like, itu bisa ditanyakan di grup atau di PC, boleh. We also use present simple for general facts, for example, when talking about science or geography. Nah, tentang fakta ya guys. Thailand is really hot at this time of year. Snakes live on the ground. Live ini kata kerja. The main thing is that third person singular from N. Ini juga kita udah bahas. Subjeknya she, he, it. Kata kerjanya ditambahin S atau ES. Nah, sama seperti itu. Bisa dibaca-baca lagi kalau bingung. Ini juga present simple. Nah, ini ada quiz-quiznya. Bisa dikerjakan ya, guys. Nah, semoga cukup penjelasanku dan semoga dapat dipahamin. Nanti kalau misalnya kurang jelas, tenang aja. Kalian bisa tanya ke aku melalui grup atau di Google Classroom atau yang lainnya. See you on the next video, guys. Thank you.